Audio Jungle. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayah saya adalah seorang mudin. Mudin itu adalah tokoh umat yang pada malam hari sering diminta tolong untuk menghajatkan selamatan tradisional. Misalnya adalah tingkepan, mitoni, bersih desa. Ya. Dalam selamatan itu ada beberapa unsur yang baku. Secara material disediakan tumpengan, yaitu nasi yang dibentuk runcing menuju ke atas. Dari bentuk itu saja sudah menyimpulkan doa. Seperti juga kalau kita berdoa, tangan kita itu ngapurancang. Nah, tangan begini itu ngapurancang atau menyembah. Kedua, tumpengan itu juga melambangkan gunung. Gunung adalah tempat tinggi. Bahasa Latinnya adalah Athos. Lalu di gereja kita punya altar. Dalam budaya, kalau manusia itu menyembah Allah, itu diperagakan dengan mempersembahkan korban bakar. Domba, lembu, dan lain itu diletakkan di atas altar, disembelih lalu dibakar. Asapnya memubung ke atas, menyenangkan Tuhan. Maka dalam cerita Kain Abil itu digambarkan persembahan Abil membubung ke atas, simbol persembahannya diterima Tuhan. Sebaliknya persembahan Kain itu mulek ke kanan kiri, membuat mata itu pedih. Mengapa demikian? Karena Abil itu simbol dan kenyataan menggambarkan orang yang baik, orang yang rajin, orang yang murah hati. Sedangkan Kain, anak yang buk sulung, melambangkan, menyimpulkan seorang yang jahat, seorang petani. Kalau Abil tadi adalah gembala. Nah, dengan berbagai macam simbol dan kenyataan itu, maka dengan kita mengadakan selamatan tradisional dengan sesaji tumpeng, kita mendapatkan berbagai macam masukan rohani jasmani bahwa kita adalah ikut makan bersama. Kedua, selesai makan bersama masih harus disisakan karena kita ingat akan yang di rumah menunggu dari tugasnya Bapak tadi. Setelah Bapak makan secukupnya, sisanya itu dibawa pulang. Itu istilahnya menjadi berkat, anugerah. Lalu dikeroto boso menjadi dibrekno dan diangkat. Semua orang itu suka yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Nah, seluruh keluarga sudah menunggu kapan Bapak datang gitu ya.
begitu datang langsung disambut, makan bersama. Makan bersama itu sendiri mengandung makna yang tinggi, yaitu disebut bahasa Yunani agape, perjamuan malam. Itu sifatnya adalah merukunkan. Kalau orang sehari penuh bekerja membanting tulang, itu butuh tenaga baru, butuh semangat baru dan persaudaraan. Sehingga makan malam atau agape tadi sebetulnya itu adalah bagian terpenting dari hidup. Sehingga Yesus sendiri pada akhir hidupnya itu, dia mengajak para rasulnya itu untuk makan bersama. Cuma bedanya, kalau makan bersama selamatan tradisional, itu nilainya itu rohani. Makanan yang kita doakan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi juga akan memberi berkat kepada kita. Kalau korban Kristus itu jauh lebih tinggi dan sempurna, karena Kristus Allah sendiri itu mengorbankan diri. Nah, supaya korban Kristus itu bisa terjadi sepanjang masa, Yesus sendiri bersabda, supaya engkau melakukan seperti ini setiap hari. Sehingga para rasul pada waktu itu setiap malam juga mengadakan makan bersama itu. Disebut Eukaristia, yang artinya adalah syukuran, perjamuan syukuran. Bentuknya sederhana sekali, tapi lama-lama gereja berkembang, tiap abad diperbarui, baik itu perabotnya, ya, doa-doanya gitu, diperbarui. Tapi unsur inti tetap dipertahankan, yaitu sabda Yesus ketika mengambil roti, inilah tubuhku, makanlah sebagai kenangan akan aku. Ketika mengambil anggur, bersabda, inilah darahku, minumlah untuk kehidupan kekal. Nah, maka setiap kali misa, imam selalu berusaha untuk mengulangi kata-kata itu. Dan kita percaya, kalau kita menerima Ekaristi itu, kita juga menerima tubuh darah Kristus. Memang tidak usah dibuktikan. Banyak orang itu ya tidak begitu tahu, wong roti tetap roti kok, itu tubuh darah Kristus. Memang suatu saat, entah karena kebaikan Tuhan, entah karena kebutuhan keadaan, ada seorang yang kelihatannya itu pengen tahu mengapa kok ini tubuh darah Kristus, itu omong kosong. Ketika dia menerima, lalu coba di utek-utek begitu, memang menjadi tubuh darah Kristus sungguh-sungguh, artinya darah dan daging itu. Orang itu lalu terkejut, kok aneh gitu ya. Sebetulnya hal seperti itu hanya karena keadaan. Tuhan itu memang terkadang, atau Ibu Maria juga, kalau perlu memberikan bukti yang sangat konkret. Ibu Maria berkali-kali itu menampakkan diri yang bisa disentuh, menggambarkan bahwa Maria itu betul-betul itu mewakili manusia dan Tuhan, dan mempunyai bagian dari keadaan ilahi Tuhan. Ya.
Semoga ulasan sederhana menjadi bagian dari hidup para saudara. Terima kasih.